Firman Tuhan diambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 12. Dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.' Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yizreel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan dalam merenungkan Injil yang akan kita sama-sama dengar hari ini. Bapa, kisah yang akan kami renungkan bukanlah kisah yang baru di telinga kami, tetapi kisah ini adalah kisah yang mengingatkan betapa tragisnya kehidupan kami, Tuhan, di dalam dosa, dan betapa Engkau begitu besar mengasihi kami, mengangkat kami di dalam kuasa-Mu, memulihkan kami kembali, dan memimpin kami untuk hidup di jalan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bapa, biarlah kisah ini kembali mengkalibrasi hati kami. Biarlah kisah ini kembali membuka harapan di dalam setiap hati kami yang saat ini mungkin sedang kebingungan, yang sedang tertutup. Kiranya kisah ini dapat mendobrak kekerasan hati kami dan membangun kembali segala harapan-harapan kami yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini di dalam khotbah Jumat Agung saya memilih teks dari kitab Hosea. Ya, tidak biasanya mungkin saudara, kalau biasanya di dalam khotbah Jumat Agung kita merenungkan kisah-kisah kematian Kristus, tetapi hari ini saya mengambil dari Perjanjian Lama dan di kitab Hosea, saudara. Bukan berarti kita tidak melihat nama Kristus di sini, kita tidak melihat ada peristiwa kematian Kristus di sini. Kisah ini sama sekali tidak berbicara tentang kisah kematian Kristus. Justru saya ingin membawa kisah ini, saudara, untuk memperlihatkan kepada kita seluruh rangkaian kisah penebusan Kristus yang luar biasa, saudara. Ya, dari kisah Hosea dan Gomer yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Saudara, sedikit
ini aja sedikit keterangan sebelum saya masuk ke poin-poin khotbah saya. Saudara jangan bingung kalau tadi di ayat yang tertera di depan itu sampai 2.1, pasal 2 ayat 1, sedangkan di liturgi sampai ayat 12, 1 ayat 12, karena saudara ada sedikit beda penomoran dalam beberapa versi Alkitab. Di versi Alkitab bahasa Indonesia itu ayatnya sampai 12, 1 sampai 12, tetapi di beberapa versi Alkitab seperti di Alkitab ESV bahasa Inggris, ayatnya itu sampai 1 sampai 11 dan dilanjutkan 2 ayat 1. Beda penomoran aja saudara, tetapi itu tidak mempengaruhi pesan yang akan disampaikan hari ini saudara. Sama saja, jadi nanti versi Alkitab saudara yang mana pakai untuk mempelajari ayat ini, itu akan sama saja kecuali di ayat yang terakhir ya saudara ya. Dan saudara, hari ini kita akan merenungkan kisah penebusan Kristus itu, ibaratnya kalau ini adalah sebuah film, ini adalah sebuah tontonan drama saudara, kita punya 3 babak, ada 3 acts yang akan kita sama-sama lihat di dalam kisah penebusan Kristus ini. 3 babak ini saya berikan dalam 3 poin. Yang pertama, kisah pengkhianatan manusia. Kedua, kisah takdir yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah kisah salib yang membalikkan. 3 babak, 3 acts yang diperlihatkan dalam kisah penebusan Kristus melalui kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 12. Mari kita sama-sama merenungkan kisah ini. Kita masuk ke bagian yang pertama, babak yang pertama, kisah pengkhianatan manusia. Saudara, kita akan memulai terlebih dahulu dengan melihat apa konteks dari kitab Hosea ini di ayat yang pertama. Di ayat pertama dikatakan sedikit profil dari Hosea, siapa dia. Dia adalah nabi Tuhan saudara. Dan seorang nabi di perjanjian lama itu punya tugas khusus. Tugasnya adalah sebagai the mouthpiece of God, atau penyampai pesan dari Tuhan kepada umat-umatnya. Nabi punya peranan khusus untuk memberitakan firman saudara, dan itu sudah diketahui oleh semua umat Tuhan, semua khususnya bangsa Israel. Dan kalau saudara perhatikan, kapan Hosea ini menjadi seorang nabi? Dikatakan di situ ada raja-raja pada zaman Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Saudara jangan bingung, ini kenapa kayaknya ada 2 kerajaan yang namanya Israel sama Yehuda. Karena pada saat ini saudara, kerajaan Israel itu sudah terpecah menjadi 2. Ya saudara bisa lihat kisahnya di kitab 1 dan 2 raja-raja saudara, atau 1-2 Tawarik. Kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan Israel Utara yang disebut sebagai kerajaan Israel, dan kerajaan Israel Selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Ya saudara ya. Dan untuk menyederhanakan kita akan bilang kedua kerajaan ini sebagai satu bangsa atau kerajaan Israel. Saudara ya. Dan kalau kita lihat dari profil raja-raja di sini dan kita baca di kitab 1 dan 2 raja-raja saudara, kita bisa melihat bahwa Hosea itu ada di tengah-tengah zaman keemasan. Zaman di mana bangsa Israel itu hidup di dalam taraf hidup yang baik. Raja-rajanya itu disegani oleh bangsa-bangsa yang lain saudara. Dan cenderung mereka hidup di dalam moral yang cukup baik saudara. Akan tetapi saudara, meskipun mereka berada di dalam masa kemakmuran, orang-orang Israel di zaman ini menjalani kehidupan yang tidak baik di mata Tuhan. Meskipun taraf hidup mereka tinggi, tetapi mereka beribadah kepada dewa-dewa lain. Mereka tidak lagi mau tunduk pada hukum Tuhan. Mereka hidup dengan kelakuan yang jahat, tidak adil kepada sesama saudara. Dan ini sudah dikenal juga oleh bangsa-bangsa yang lain pada saat itu saudara. Bangsa Israel meski hidup dalam keadaan yang baik, tetapi senantiasa hidup dalam dosa dan keberhalaan. Dan ini yang terjadi di zaman Hosea. Dan karena itulah Tuhan memanggil Hosea sebagai nabi untuk memberitakan peringatan akan dosa mereka. Dan terutama peringatan ini dinyatakan dengan penghukuman, penghakiman yang akan datang atas dosa-dosa mereka. Nah saudara, ini sebenarnya bukan pesan yang unik bagi Hosea atau nabi-nabi, karena kalau saudara baca di seluruh kitab nabi-nabi di perjanjian lama dari Yesaya sampai Maleaki, semua kitab itu punya pesan yang serupa tentang penghakiman, tentang peringatan kepada bangsa Israel yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah menyembah berhala. Dan biasanya saudara, firman ini disampaikan secara langsung. Apakah nabi itu dengan berkhotbah, menuliskan sebuah surat, melalui doa, dan itu bisa langsung direct, didengar saudara. Tapi menariknya, kepada Hosea, Tuhan melakukan cara yang sedikit berbeda. Enggak langsung dengan berfirman,
Tetapi dengan apa saudara? Di ayat 2 dikatakan, Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang pelacur. Dikatakan, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, peranakanlah anak-anak sundal. Karena ayat 3, akhirnya dia melakukan perintah itu dan ia pergi, mengambil seorang yang bernama Gomer binti Diblaim, dan di situ dia membuat keluarga saudara. Gomer adalah seorang pelacur. Dan saya ingin highlight kata, kawinilah seorang perempuan sundal. Dalam bahasa aslinya saudara, kata ini tidak hanya menceritakan bahwa Gomer itu punya status sebagai seorang pelacur, atau dia pernah menjadi pelacur, tapi dalam bahasa aslinya seperti ini. Hosea, pergilah, ambillah bagimu istri yang suka melacur. Saya katakan, saya ulangi, ambillah bagimu istri yang suka melacur. Artinya saudara, saat Hosea mengambil Gomer itu masih di dalam kehidupannya yang melacur. Dan ini yang Tuhan perintahkan. Saudara, ada beberapa pendapat tentang perintah Tuhan ini, tentang apa yang terjadi dengan Hosea dan Gomer. Ada yang bilang apakah ini hanya sekedar analogi. Hosea nggak betul-betul mengawini Gomer. Tapi ada yang berpendapat juga, dan saya lebih setuju dengan pendapat ini, bahwa ini adalah perkawinan yang literal. Betul-betul perkawinan ini terjadi saudara antara Hosea dan Gomer. Dan saudara, ini adalah perkawinan yang khusus ya. Ini bukan perkawinan yang saat ini saudara, kalau ada yang datang kepada saya sebagai pastor atau pastor manapun, saudara bilang saudara mau mengawini seorang yang suka melacur, ya saudara, saya pasti akan bilang jangan. Ya saudara ya. Jadi saudara, ini bukanlah perkawinan yang lazim saudara, dan perkawinan ini ditujukan untuk membawa pesan Tuhan. Ya, jadi ini khusus ya saudara ya, hanya kepada Hosea, bukan pernikahan yang lazim seperti yang ada saat ini. Dan pesan apa saudara yang ingin Tuhan sampaikan melalui pernikahan yang tidak lazim ini saudara? Di sini Tuhan mau memperlihatkan kepada bangsa Israel melalui kehidupannya Hosea dan Gomer ini, bahwa ini loh bangsa Israel, kalian itu sudah seperti ini. Kalian juga sudah bersundal hebat, sudah melacur hebat dengan membelakangi Tuhan dalam dosa-dosa dan keberhalaan kalian. Saudara, kata membelakangi ini adalah kata yang sangat sensitif saudara. Kenapa? Saudara, ini seperti kata di zaman sekarang, saya itu mohon maaf mantatin saudara. Saudara, kita aja saudara, kalau ada orang mantatin kita secara intensional, kita aja tersinggung. Kita pasti gak suka saudara dipantatin. Ini yang dilakukan oleh Israel kepada Tuhan karena berdosa. Dia nggak lagi kasih muka, bahkan dia hina Tuhan di dalam dosa dan keberhalaannya. Dan tindakan keberdosaan Israel itu digambarkan seperti Hosea dan Gomer. Hosea adalah Tuhan, Gomer adalah bangsa Israel yang berdosa, yang melacur dengan berhala-berhala. Saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan perlu memberitakan penghakiman ini dengan cara yang unik seperti ini? Kenapa nggak cukup hanya sekedar untuk kasih tahu aja kalau, hei Israel, kamu sudah berdosa, Tuhan akan menghakimi kamu dan bertobat. Kenapa nggak cukup dengan hanya kata-kata seperti itu saja saudara? Karena saudara, di sini Tuhan tidak hanya mau memberitakan bahwa mereka telah berdosa, tetapi betapa seriusnya dosa saudara. Dan kenapa perlu dengan analogi pernikahan saudara? Perlu penggambaran dengan adanya seorang yang melacur saudara. Karena saudara, saya ingin memperlihatkan dari sini saudara. Hosea ingin kembali mengingatkan, sebelum melihat betapa besar dosa, kita perlu melihat lagi bagaimana relasi itu terjalin antara Tuhan dan manusia. Saudara, kita seringkali berbicara setiap minggu di dalam ibadah, dalam perenungan kita, dalam doa-doa kita tentang relasi antara Tuhan dan manusia. Tetapi sesungguhnya, saudara, relasi ini seringkali itu terkesan abstrak di dalam hidup kita, karena kita tidak bisa membayangkan sebagaimana pastinya saudara relasi itu terjalin antara Tuhan dan manusia. Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana relasi Tuhan dan manusia itu terjalin, Alkitab memberikan beberapa gambaran bagaimana relasi dan Tuhan dan manusia itu terjalin. Seperti misalnya dalam Bapa dan anak. Tuhan sebagai Bapa, kita sebagai anak-anak Tuhan. Atau digambarkan lagi relasi antara Tuhan dan manusia sebagai tuan dan hamba. Atau gembala dan domba. Ada relasi yang digambarkan
Tuhan dan manusia itu seperti dua orang sahabat, saudara. Dan juga saudara, relasi antara Tuhan dan umat-umatnya juga digambarkan di dalam hubungan pernikahan. Mana Tuhan sebagai mempelai pria dan wanita atau gereja sebagai mempelai wanitanya, saudara. Nah saudara, ini adalah relasi-relasi yang Alkitab gambarkan untuk menjelaskan bagaimana Tuhan berelasi dengan manusia. Namun jika saya harus pilih saudara, relasi mana sih yang dari yang tadi saya sebutkan itu yang paling dekat menunjukkan relasi antara Tuhan dan manusia? Saya harus katakan yaitu relasi pernikahan. Dan itulah kenapa pernikahan yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan, untuk memberitakan peringatan keberhalaan itu kepada bangsa Israel. Kenapa pernikahan saudara? Karena di dalam pernikahan itu menyatakan persatuan. Kesatuan yang terjalin dalam pernikahan manusia antara suami dan istri menjadi satu tubuh. Dan persatuan dalam pernikahan ini menyatakan relasi yang amat dalam, relasi yang amat intim. Bahkan di dunia ini saudara, saya harus katakan tidak ada relasi yang lebih dalam dan lebih intim daripada relasi suami istri dalam pernikahan saudara. Nah di dalam relasi antara Tuhan dan umatnya itu ada satu persatuan yang bahkan harus saya katakan lebih intim dan lebih dalam daripada relasi pernikahan manusia manapun saudara. Relasi persatuan ini Tuhan sudah rancangkan sejak awal, di mana di dalam relasi persatuan ini Tuhan merancang agar kita senantiasa hidup, dipimpin, dipelihara, dan dikasihi oleh Tuhan. Dan kita dirancangkan dalam relasi persatuan ini untuk hidup sepenuhnya tunduk di dalam Tuhan, dalam seluruh perintah-perintah Tuhan. Hanya di dalam relasi yang intim persatuan dengan Tuhan inilah manusia dapat hidup. Manusia bisa memiliki hidup yang sesungguh-sungguhnya saudara. Tanpa Tuhan, manusia itu ibaratnya seperti ikan yang terlepas dari air saudara. Atau manusia yang tidak menghirup oksigen. Kita nggak mungkin hidup terlepas daripada Tuhan. Karena begitu kita hidup terlepas daripada Tuhan, kita manusia pasti akan mati. Itulah kenapa saudara relasi pernikahan, ada pernikahan yang terjadi antara Tuhan dan manusia dan relasi kita dengan Tuhan. Sedalam, seintim, penuh dengan kasih dan relasi ini terjalin atas dasar kasih Tuhan. Bukan atas dasar performa kita, bukan atas dasar paksaan. Tapi apa yang terjadi ketika dosa masuk saudara? Dosa masuk itu ibarat seperti dalam pernikahan kita ada orang ketiga masuk ke tengah-tengah pernikahan kita saudara. Kita biarkan dosa orang ketiga ini masuk. Kita mulai tertarik dengan orang ketiga ini lebih daripada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Di dalam kisah dosa, kita lebih memilih untuk berelasi lebih dalam kepada si orang ketiga ini, kepada dosa, daripada kepada Tuhan. Dan seperti bangsa Israel, kita pun dalam dosa juga sudah berbalik setia dengan membelakangi, memantati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saat kita mengingat akan dosa kita tidak hanya berbicara dosa itu semata-mata tentang perbuatan moral manusia yang jahat atau tentang ibadah kita yang salah. Dosa tidak hanya berbicara tentang hati, pikiran, perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi waktu kita melihat dosa, kita melihat adanya suatu kisah pelacuran yang sedang kita hidupi saat ini, saudara. Saya pakai kata di sini pengkhianatan. Seharusnya tadinya saya pengen poin ini saya kasih katanya pelacuran, saudara, bukan pengkhianatan. Tapi for the sake of, karena mungkin saudara mau foto ini nanti bisa tampil di publik, saya agak perhalus kata jadi pengkhianatan. Tapi maksudnya saya tetap mau bilangnya sebenarnya pelacuran. Karena itu yang Hosea tampilkan di sini, yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Kita semua hidup dalam kisah pelacuran. Kita telah melacurkan diri kita kepada dosa dan kepada Allah-Allah lain. Dan menariknya saudara, ini bukan hanya terjadi kepada segelintir orang. Bukan terjadi hanya kepada bangsa Israel. Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam kutipannya di Roma 3:10-12 ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng.
Paulus pun juga memakai bahasa yang sama, saudara, untuk menyatakan bagaimana kita telah jatuh ke dalam dosa, kita juga telah menyeleweng, telah melacur juga, saudara, karena dosa-dosa kita. Dan ini terjadi kepada semua orang, semua diri kita, siapapun kita, apakah kita merasa kita berbuat dosa banyak atau sedikit, saudara. Bagaimana status kehidupan kita sekarang, semua dari kita telah berdosa dan telah melacur di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat dosa itu sebagai pelacuran, maka saudara, dosa itu tidak lagi terlihat enteng. Bayangkan saudara, misalnya begini, jika seorang istri masih berbuat salah kepada suaminya atau suami berbuat salah kepada istrinya. Katakanlah seorang istri boros, menghambur-hamburkan uang, salah di situ. Sang suami tidak memberikan perhatian yang ekstra kepada istrinya, berbuat salah di situ. Atau salah berbicara. Saudara, kalau hanya kesalahan-kesalahan seperti itu memang berat, ada konsekuensinya. Tapi masih bisa kita mengerti, masih mungkin kita lebih mudah, lebih mau untuk mengampuni saudara. Tapi apa yang terjadi saudara jika ada seorang istri atau suami selingkuh dari pasangannya? Melacur kepada orang yang lain. Gak akan semudah itu saudara untuk kita bisa menerima kembali. Kisah Hosea dan Gomer juga menunjukkan hati Tuhan kepada kita. Betapa hati Tuhan juga sedih, hati Tuhan juga tidak senang saudara melihat kita yang berdosa dan melacur di hadapannya. Dan kisahnya tidak berhenti sampai sini. Kita tahu kita sudah berdosa, kita sudah melacur hebat di hadapan Tuhan. Tetapi ini mendatangkan satu takdir yang memimpin, mengarahkan jalan hidup kita. Dan ini bukan takdir yang kita inginkan. Kita masuk ke bagian kedua, kisah takdir yang tidak diinginkan. Kita lanjut saudara di ayat 3 sampai 9. Kisah pernikahan Hosea dan Gomer dilanjutkan dengan mereka memiliki 3 orang anak di situ. Dan nama anak-anak mereka itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada mereka. Dan saudara, dalam tradisi di perjanjian lama, tradisi bangsa Israel, nama itu memiliki arti yang penting bagi kehidupan seseorang. Ya saudara ya, berbeda dari kita sekarang, orang tua mungkin kasih nama ke kita sekarang, ya mungkin sekedar karena itu nama yang bagus, enak didengar, mungkin ada arti-arti tertentu saudara yang kita lihat dari buku nama bayi seperti nama saya misalnya saudara ya. Nama saya Davin itu artinya orang yang tampan. Beneran ini saudara, saya nggak bohong. Ada di buku nama dulu saya dikasih lihat gitu ya. Tapi saudara, bagi bangsa Israel, nama itu juga memberikan pengertian, ini loh harapan yang orang tua inginkan kepada anak ini. Atau karakteristik tertentu kepada anak ini, atau jalan hidup yang anak ini tempuh saudara. Ya saudara, makanya berbeda. Nama saya Davin, orang yang tampan, ya saya nggak tahu itu apakah terjadi sepenuhnya sekarang, tapi paling nggak ada satu orang saudara yang mengakui saya tampan, istri saya di belakang, ya. Ya begitu saudara, nama itu bagi orang Israel. Misalnya nama Abraham. Abraham itu arti namanya Bapa dari segala bangsa, dan memang Tuhan akan pakai dia sebagai pembawa janji Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia ini. Yakub, namanya artinya adalah memegang tumit, atau dalam arti lainnya adalah penipu. Yang kita bisa lihat juga dari seluruh kehidupan Yakub, dia ditipu dan menipu selama hidupnya saudara. Nah, di sini Tuhan juga ingin memberikan pesan melalui ketiga nama anak yang datang dari Hosea dan Gomer. Apa saudara arti dari nama ketiga anak ini? Yang pertama, ada nama Yizrael di ayat 4. Anak pertamanya mereka, anak laki-laki. Saudara, Yizrael ini sebenarnya bukanlah nama khusus, ini adalah sebenarnya nama tempat saudara di Israel. Dan di Yizrael ini saudara, ini adalah nama lembah Yizrael. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 9, terjadi satu peristiwa mengerikan di sini. Pada saat itu, Raja Yehu, setelah dia mengkudeta raja sebelumnya, Raja Ahab, dia membawa seluruh keluarga Ahab yang jumlahnya 70 orang ke lembah Yizrael ini, dan di situ dia membunuh semuanya tanpa bersisa. Ya, makanya di sini ada sedikit singgungan tentang aku akan menghukum keluarga Yehu karena utang darah, karena itu bukanlah kehendak Tuhan untuk dia membunuh semua keluarga Ahab tanpa bersisa. Dan tempat itu
identik sekarang saudara bagi bangsa Israel dengan kematian. Karena banyak pertumpahan darah terjadi di situ. Dan ini menjadi nama anak pertama dari Hosea. Bayangkan saudara kalau zaman sekarang mungkin nama anak ini saudara kita kasih nama lubang buaya. Kita tahu apa yang terjadi di lubang buaya di Indonesia. Ada jenderal-jenderal Indonesia tahun 65 disiksa dan dibunuh secara kejam. Dan waktu kita mendengar nama itu sekarang yang teringat di kita adalah penyiksaan kematian. Begitupun yang terjadi pada Israel, anak pertama Hosea dan Gomer. Belum sampai situ, berikutnya mengandung lagi Gomer dan punya lagi anak kedua, anak perempuan kali ini yang dikasih nama Lo Ruhamah. Saudara, dalam bahasa Ibrani Lo itu artinya not, tidak. Ruhamah artinya mercy, disayang, diampuni. Lo Ruhamah artinya apa saudara? No mercy. Tidak lagi dikasihani, tidak lagi diampuni. Karena dikatakan aku tidak akan lagi menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Dan nama anak yang terakhir saudara, mengandung lagi, mempunyai anak terakhir bernama Lo Ami. Lo artinya sama not, Ami artinya adalah milikku. Dan artinya saudara, bukan lagi milikku. Kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ketiga nama anak Hosea dan Gomer menyatakan takdir penghakiman yang akan turun atas bangsa Israel dan atas kita semua manusia yang berdosa. Karena dosa, jalan hidup kita adalah di dalam kematian. Karena dosa kita yang tadinya adalah umat yang disayang Tuhan tidak akan lagi disayang Tuhan. Tidak akan lagi waktu kita bersalah akan diampuni oleh Tuhan. Dan sampai pada akhirnya saudara, kita tidak lagi akan menjadi umat Tuhan. Diceraikan dalam tanda kutip oleh Tuhan. Dibuang menjadi umat Tuhan. Dan ini bukan omon-omon doang saudara. Ini bukan buat nakut-nakutin bangsa Israel doang saudara atau nakut-nakutin kita, enggak. Ini firman Tuhan langsung yang berbicara. Ini pasti terjadi atas semua kehidupan kita manusia yang berdosa semua. Jalannya ada di sini. Dan mungkin sekarang kita berpikir saudara waktu kita melihat semua berita-berita ini. Oke benar, kita akan menghadapi kematian. Mungkin benar ini semua akan menjadi realita, tapi kan itu masih nanti. Penghakiman masih datang nanti. Sekarang belum. Buktinya kita masih baik-baik aja sekarang. Kita orang di luar sana masih baik-baik aja. Apa implikasinya buat kita sekarang mengetahui akan hal ini saudara? Saudara, saya ingin melihat kita atau mengajak kita berpikir satu hal saudara. Kenapa Tuhan perlu memberitakan ini melalui pernikahan Hosea dan Gomer dan melalui nama anak-anaknya mereka saudara? Bayangkan saudara, Hosea sebagai bapak. Bayangkan aja ya saudara ya. Hosea sebagai bapak. Punya anak yang namanya kayak begini. Kalau dia mau makan malam saudara, panggil anaknya. Yuk turun makan yuk. Mati gak disayang, gak ada Tuhan. Turun yuk makan. Apa perasaannya saudara? Dan bagi bangsa Israel secara keseluruhan saudara. Hosea sosok yang mereka kenal. Sosok publik bagi bangsa Israel. Keluarga mereka pun juga mereka kenal bangsa Israel. Dan apa yang bangsa Israel lihat waktu mereka melihat keluarga Hosea dan melihat ketiga anak ini tentang diri mereka saudara. Dan yang menarik ya saudara, penafsir Hosea berkata, ketiga anak ini gak datangnya berurutan langsung saudara. Ada jeda waktu antara anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga kurang lebih 5-6 tahun. Artinya apa saudara? Setiap 5 tahun akan keluar pernyataan dari Hosea, pernyataan dari Tuhan melalui Hosea yang sifatnya lebih sadis, lebih keras. Kalau saudara lihat dari masing-masing kata-kata ini, itu ada progresi juga. Progresi yang lebih dalam saudara. Yang mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ini akan terjadi kepada kalian. Dan ini sudah menjadi bagian dari hidup bangsa Israel. Dan tanpa kita sadari saudara, ini pun juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita.
Ini sudah ada di dalam hati kita. Ini sudah ada di dalam segala diri kita. Mungkin labelnya tidak seperti ini, saudara. Kita mungkin mengalami ini dalam ada keresahan-keresahan yang kita tidak tahu itu apa. Ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita, saudara. Mungkin ketakutan itu kalau kita definisikan kita takut mati. Kita takut, saudara, nggak ada yang menyayangi hidup kita dalam dunia ini. Kita takut, saudara, kita nggak diterima. Kita takut dibuang dalam hidup ini. Penghakiman memang belum datang, tapi ini sudah jadi bagian dari kehidupan kita. And we don't like it. Kita nggak suka, saudara, sama kata-kata ini dalam hidup kita. Dan sebetulnya, sadar atau tidak, kita berharap, saudara, saat ini kita itu bisa berpindah. Kita bisa mengubah takdir hidup kita ini. Dari kematian menjadi berkat kehidupan. Dari lo ruhama menjadi ruhama, tidak disayang jadi disayang. Lo ami, bukan umatku menjadi ami. Yang tadinya kita merasa dibuang menjadi diterima kembali, saudara. Dan sadar atau tidak, seluruh hidup kita dedikasikan untuk bagaimana manusia mengubah jalan takdir ini, saudara. Kita berusaha. Mungkin saudara kita berusaha sekarang untuk menjaga kesehatan dengan baik. Berolahraga dengan rutin, makan makanan yang sehat. Supaya apa? Kita lebih sehat, terhindar daripada kematian. Saudara mungkin berusaha saat ini untuk membuat diri saudara itu menarik. Membuat diri saudara itu charming. Mengesankan. Supaya apa? Saudara disayang. Saudara memiliki orang-orang, punya pasangan, punya komunitas yang menyayangi saudara dengan sedemikian rupa. Saudara mungkin sekarang berusaha sedemikian rupa di dalam pekerjaan saudara. Berusaha menaiki tangga karir saudara. Belajar sedemikian rupa saudara. Mau punya uang lebih banyak supaya apa? Saudara semakin merasa diakui, diterima di dalam dunia ini. Orang-orang bisa melihat kita dengan satu kebanggaan saudara. Supaya kita diakui saudara. Di dalam gereja, saudara mungkin melakukan disiplin rohani dengan baik. Beribadah dengan benar. Pelayanan. Mungkin motivasi hatinya supaya saudara, Ko Davin bilang kalian, wih hebat. Atau beberapa leader-leader kita bilang kalian, good job. Kamu sudah berdoa. Kamu rajin baca Alkitab. Supaya kita diterima dan diakui juga saudara. Ini saudara yang kita usahakan dalam seluruh hidup kita, sadar ataupun tidak. Kita mau berpindah saudara. Dari kematian tidak disayang. Rasa dibuang, bukan umatku menjadi berkat kehidupan, disayang dan menjadi umatku. Tapi apa yang terjadi saudara? Apakah kita bisa saudara mengandalkan usaha kita untuk berpindah dari sisi kiri ke sisi yang kanan? Kita mungkin sudah menjaga kehidupan kita dengan sehat, berolahraga dengan baik. Tapi rasa ketakutan akan kematian masih ada di situ. Kita mungkin sudah berusaha membuat diri kita mengesankan di tengah-tengah pasangan kita, tengah-tengah komunitas gereja kita, keluarga kita. Tapi tetap aja ada kata-kata dari mereka yang menyakiti hati kita. Ada perhatian yang kita rasa kurang dari mereka, merasa tidak disayang. Kita mungkin sudah berjuang sedemikian rupa di tempat pekerjaan kita. Bekerja dengan baik, lembur-lemburan. Tapi gak sepadan dengan apa yang kita dapatkan, gajinya kurang. Masih gak dipromosi. Tetap merasa gak dianggap saudara. Kita gak akan bisa saudara mengubah takdir hidup kita dengan cara kita sendiri. Impossible. Karena apapun yang kita lakukan, semengesankan apapun hidup kita, natu hati kita tetap ada yang di sebelah kiri saudara. Berjalan dalam kematian, merasa kurang, tidak disayang, merasa terbuang. Sehingga saudara apa yang terjadi?
Jika kita hanya mengandalkan usaha kita untuk pindah dari ke kiri ke yang kanan, yang ada lama-lama kita akan capek. Kita mungkin hanya akan pasrah jadinya. Ya udahlah, nggak bisa diapa-apain lagi. Hidup kita tanpa kita sadari hanya untuk menunggu waktu kosong. Tapi saudara, this is not the end of the story. Penghakiman ini akan datang, yes. Tetapi kisah ini masih berlanjut, saudara, di dalam kisah yang ketiga. Kisah salib yang membalikkan saudara. Kita lihat sekarang, saudara, di 3 ayat terakhir dari perikop ini, ayat 10 sampai 12. Saudara, kalau kita lihat di 3 ayat ini, ceritanya seolah-olah bergeser. Dari yang tadinya penghakiman yang menakutkan, yang tidak kita inginkan, saudara, dari kisah perselingkuhan menjadi kata-kata ini. Perhatikan, di ayat 10 kata, jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Ya, orang Israel akan terus melanjutkan keturunannya, melanjutkan kehidupannya, dikatakan di situ. Dan di tempat di mana dikatakan mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dari yang tadinya bukan umatku, Tuhan katakan akan menjadi anak-anak Allah yang hidup kembali. Lalu di 12, ini janji Tuhan dibilang, katakanlah kepada saudara-saudara laki-laki, Ami. Ya, kata tadi dari lo Ami, tidak dikasihani, tidak diampuni, menjadi Ami, menjadi dikasihi. Kepada saudara-saudara Muhammad, dari yang tadi tidak disayang, itu menjadi disayang, saudara. Ada satu pembalikan yang akan terjadi di sini, saudara. Di mana, saudara, Hosea katakan, atau firman Tuhan katakan, ini akan terjadi, saudara, kepada hidup kita, kepada manusia, saudara. Namun pertanyaannya sekarang, gimana ini bisa terjadi? Usaha kita nggak akan mungkin cukup, nggak akan mungkin bisa untuk membalikkan keadaan, membalikkan takdir kita. Tidak akan bisa, saudara. Apa yang dapat membalikkan kita dari sisi kiri ke sisi yang kanan? Di tengah-tengah ayat penghakiman Hosea, saya ingin kembali kita ke ayat 7. Ada satu pernyataan yang indah, saudara, di sini. Meskipun Tuhan menghukum bangsa Israel, menjatuhkan takdir penghakiman yang sangat menakutkan kepada kita yang berdosa. Di ayat 7 dikatakan, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Saudara, Tuhan tidak akan bisa berubah di dalam ketetapannya. Semua pelanggaran dan dosa telah mendatangkan murka Tuhan, telah mendatangkan penghakiman, dan kematian adalah upah dari dosa yang pantas didapatkan oleh semua manusia. Tuhan tidak bisa berubah di dalam keadilannya, di dalam ketetapan penghakiman yang gak bisa. Tetapi ada satu hal juga yang tidak bisa berubah daripada Tuhan, yang dikatakan di ayat ini, bahwa Dia tetap menyayangi kita. Kasih Tuhan yang sudah memanggil semua manusia untuk menjadi umat-umatnya. Kasih Tuhan yang dari awal sudah meminang kita, saudara, sebagai mempelai wanitanya Tuhan, itu juga tidak berubah kepada kita, kepada umat-umat Tuhan, saudara. Dan di dalam kasih ini, saudara, dikatakan Tuhan akan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Caranya gimana, saudara? Dikatakan di sini, caranya bukan dengan panah atau pedang atau alat perang atau kuda. Maksudnya apa? Tuhan tidak akan mengadakan keselamatan itu dengan Dia berperang secara langsung kepada kita. Dia tidak akan memaksakan keselamatan itu kepada kita. Dia tidak akan memaksakan kasih itu kepada kita. Enggak, saudara. Hosea 1 memang tidak memberikan jawaban secara eksplisit bagaimana caranya ini dilakukan. Tetapi kita bisa melihat kalau kita maju ke Hosea 3 ayat 5. Ada satu nubuatan yang berkata seperti ini. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan menarik, ada kata ini, saudara. Dan Daud, raja mereka. Ini pernyataan yang unik, saudara. Kenapa? Karena waktu pernyataan ini diberitakan, Raja Daud itu udah gak ada. Raja Daud itu sudah lama meninggal, saudara, saat nubuatan ini diberitakan kepada bangsa Israel. Dan yang menariknya, saat kalimat ini ditulis, kalau saudara struktur kalimat ditulis, akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Seolah seperti ada kesetaraan antara Tuhan Allah mereka dan Daud.
raja mereka. Sehingga siapa Daud yang dimaksudkan di sini? Bukan Raja Daud yang sudah mati akan bangkit kembali, tetapi ini adalah nubuatan yang merujuk kepada seorang raja yang akan datang dari keturunan Daud, yang setara dengan Tuhan karena dia juga adalah Tuhan sepenuhnya, saudara. Dan dia akan datang menyelamatkan manusia. Dan sosok ini adalah Kristus, sang anak Daud, anak Allah yang hidup, saudara. Sehingga saudara, janji pembalikan takdir ini itu akan digenapi, saudara, diberikan kepada kita bukan dengan usaha kita tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 di sini berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kristus satu-satunya jalan, saudara, yang dapat membalikkan kita, saudara, dari takdir kematian, tidak disayang, dibuang, kembali menjadi memiliki hidup yang kekal, yang disayang oleh Tuhan, dan diterima dan diakui sebagai umat-umat Tuhan, bahkan sebagai anak-anaknya, saudara. Dan pertanyaannya, bagaimana Tuhan akan mengadakan pembalikan ini kepada kita, saudara-saudara sekalian? Pembalikan ini diadakan dengan dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Disinilah salib berbicara kepada kita. Salib adalah jalan yang Tuhan pilih untuk membalikkan takdir kita semua, saudara. Kenapa harus disalib, saudara? Kenapa Tuhan yang agung, mulia, tidak bersalah, yang sempurna, menjadi manusia yang terbatas dan memberikan dirinya ke salib yang adalah simbol penghinaan, kematian terbesar, saudara. Karena saudara, salib tidak hanya berbicara tentang hidup kita yang dibalikan. Salib juga berbicara, saudara, hidup kita dibalikan oleh Tuhan karena Yesus memberikan hidupnya dibalik, saudara. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Kristus dibalik dari dia yang hidup senantiasa. Dia mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus terbalik dari dia yang terberkati penuh. Dia adalah sumber berkat, saudara. Sekarang dia harus menanggung murka Allah. Menanggung kutuk atas dosa-dosa kita. Dan di atas kayu salib, Yesus yang diperkenankan Tuhan, yang bersatu sepenuhnya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Apa yang terjadi saat di atas kayu salib? Kitab Matius, Markus, dan Lukas mencatat, Tuhan memalingkan wajahnya daripada anaknya. Menjadi tidak berkenan, saudara. Di atas kayu salib, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kisah hidup kita, saudara, dapat kembali terbalik, dibalikkan ke arah yang benar. Karena Kristus dalam kasih-Nya yang begitu besar, kasih yang kita tidak bisa mengerti ini, saudara, kasih yang tidak pernah berubah dari awal, memberikan dirinya dibalik buat kita. Dan karena itulah kita sekarang punya jalan sekarang. Hidup kita tidak lagi didefinisikan oleh takdir kematian, oleh takdir tidak disayang, oleh takdir bukan umatku. Tapi hidup kita sekarang punya definisi yang baru, saudara. Takdir kita punya takdir yang baru. Hidup yang sejati. Hidup yang disayang sepenuhnya oleh Tuhan. Hidup yang sepenuhnya kita menjadi umat-umat Tuhan. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Dan saya ingin katakan kepada saudara hari ini. Saudara mungkin datang ke dalam ibadah hari ini dengan perasaan yang ada di kiri. Saudara mungkin melihat hidup saudara saat ini. Gak ada harapan. Merasa tertolak. Merasa terbuang. Saudara mungkin capek hari ini dengan hidup saudara. Kok rasanya perjuangan saya gak ada yang berhasil? Saya udah lakukan ini itu. Tapi orang-orang di sekitar saya gak mengerti saya. Masalahnya gak berubah-ubah. Dan mungkin saudara datang ke tempat ini
dengan keadaan pasrah, gak tahu mesti ngapain lagi. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Jalannya udah ada. Tuhan udah kasih jalan itu buat kita. Karena dia sayang sama kita semua. Dia ngerti, dia tahu saudara pergumulan hati kita. Dia tahu kita pengen dimengerti. Dia tahu kalau kita itu pengen disayang. Dan dia udah datang buat kita. Membalikkan semua keadaan itu. Dengan dia nanggung semuanya itu dalam dirinya sendiri. Dan dia sangat mengasihi kita, dia sangat menyayangi kita, saudara. Inilah kisah Injil yang menakjubkan. Dari kita, seorang pendosa, pelacur yang hina, yang memiliki takdir kematian, tetapi tetap berakhir di dalam berkat kehidupan. Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berita Injil ini sudah kami dengar, sudah kami tahu. Tapi seringkali kami tidak betul-betul memegangnya di dalam hidup kami. Kami hanya mungkin mengetahui bahwa Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami, tetapi kami tidak percaya bahwa Engkau telah betul-betul mengubahkan kehidupan kami sepenuhnya. Membalikkan kami dari jalan kematian kepada jalan kehidupan. Membalikkan kami dari orang yang tidak disayang menjadi orang yang disayang. Dan Bapa, kami berdoa agar Engkau kembali memanggil hati kami saat ini. Menyatakan kasih-Mu. Memberitakan kepada hati kami bahwa Engkau ada di sini. Dan Engkau gak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu itu pasti. Pengharapan-Mu itu kekal. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bersuka cita dan memegah di dalam pengharapan ini. Terima kasih dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.